Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha kelas 7. Pada video kali ini Ibu membahas latihan yang ada di buku paket, yaitu latihan 15 dan latihan 16. Latihan 15 itu tentang pembagian pecahan ya. Dan ada juga perkalian dan pembagian pecahan negatif. Nah, latihan 16 itu tentang pemangkatan pecahan. Nah, di sini Ibu langsung bahas latihan soalnya. Jadi mohon kalian sambil menyimak video itu kalian juga bawa buku paketnya, buku catatannya dan alat tulisnya ya. Oke, selamat menyimak video ini dan sebelumnya jangan lupa berdoa ya. Semoga diberikan kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang ada di video ini. Ya, Ibu ucapkan selamat menyimak. Oke, kita mulai latihan 15 ya, halaman 55. Kita bahas soal-soal yang ada di latihan 15 ini, tapi tidak semua soalnya dibahas ya. Ibu pilih soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba kita kerjakan 1D. Sederhanakan pembagian pecahan berikut ya. Pembagian nih 1/5 dibagi 4 2/3. Nah, ini dijadikan pecahan biasa dulu. 1/5 berarti 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11, jadi 11/5 dibagi 4 2/3. 4 kali 3 12, 12 tambah 2 14, jadi 14/3 ya. Nah, kalau pembagian itu kan pembaginya itu dibalik ya. Dibalik yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi bentuk perkalian, jadi dikali 3/14. Nah, ini hasilnya berapa nih? 11 kali 3 33 per 14 kali 5 70 ya. Jadi jawabannya adalah 33/70. Baik, kita lanjut di latihan 15 nomor 3 ya, soal cerita. Di sini hasil kali dua bilangan adalah 12. Jika bilangan yang satu adalah 2 1/4, tentukan bilangan yang lain. Jadi hasil kali dua bilangan 12. Bilangan yang satu adalah 2 1/4. 2 1/4 dikali bilangan yang lain kita nggak tahu berapa, titik sama dengan 12. Nah, gimana sih caranya cari bilangan yang lain itu? Contoh deh, misalkan gini, 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 6. Nah, kita kan tahu nih jawabannya adalah 3. Nah, 3 itu kan karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita dapat angka 3 itu kita punya bilangan 6 sama 2. Bisa dapat 3 itu karena 6 dibagi 2 kan, hasilnya adalah 3. Nah, berarti untuk soal pecahan ini yang nomor 3, kita cari bilangan yang lain itu adalah caranya dengan membagi 12 dibagi 2 1/4 ya. Coba kita cari 12 dibagi 2 1/4. Jadi sama dengan 12 dibagi 2 1/4 dijadikan pecahan campuran. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Jadi 12 dibagi 9/4. Sama kayak tadi caranya, jadi perkalian, jadi dikali 4/9. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan nih. 12 dengan 9 ya, itu sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3 itu 4. 9 bagi 3 itu 3 ya. Nah, sisanya berarti 4 kali 4
16 per 3. Kalau dijadikan pecahan campuran itu 5 1 per 3. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 6, masih di latihan 15 halaman 55. Di sepanjang tepi jalan raya yang panjangnya 500 meter akan dipasangi lampu penerang jalan. Jarak antara dua buah tiang lampu 12,5 meter. Tentukan banyak lampu yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut. Jadi ada jalan nih panjangnya 500 meter, mau dipasang lampu penerang jalan. Nah, jarak antara dua buah tiang lampu itu 12,5 meter. Nah, berarti ada berapa banyak lampu sih totalnya? Nah, caranya gimana untuk cari banyaknya? Jadi ini nih, misalnya jalan panjangnya 500 meter. Ya. Jarak dari ini mau dipasang tiang lampu, ini tiang lampu dan seterusnya sampai ujung. Itu jarak tiap dua lampu nih, dua tiang lampu ini 12,5 meter. Nah, berapa banyak lampunya? Nah, caranya adalah ya kita bagi 500 meter dibagi jarak setiap dua tiang lampu. Jadi 500 dibagi 12, 1 per 2. Kalau dibuat jadi pecahan biasa berarti 2 kali 12 24 ditambah 1 25. Jadi 25 per 2 atau sama dengan 500 dikali 2 per 25. Nah, ini 500 atau 50 ya dibagi 25 itu kan 2 ya. Nah, ini ingat masih ada 01. Jadi 20 dikali 2 sama dengan 40. Berarti totalnya banyak lampunya ada 40. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 yang C ya. Bahas 7 yang C. Sederhanakan perkalian dan pembagian pecahan-pecahan berikut. Min 5 per 8 dibagi 12 per 25. Jadi min 5 per 8 dibalik ya, 25 per 12 ya. Jadi berapa nih? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi min 125 per 8 kali 12 96 ya, karena ini tidak ada yang bisa disederhanakan lagi nih ya. Jadi ini sudah hasilnya min 125 per 96. Kalau mau dibuat pecahan campuran juga boleh. Baik, selanjutnya kita membahas latihan 16 halaman 56 ya. Ini tentang pemangkatan pecahan ya. Jadi yang dipangkatkan itu adalah pecahan. Contohnya nih, misalkan ya, pecahan 1 per 2 dipangkatkan 2. Ini kan artinya setengah atau 1 per 2 itu dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 1 per 2 dikali 1 per 2 ya. Jadi pembilang kali pembilang 1, 2 kali 2, penyebut kali penyebut 4. Atau sama aja dengan 1 per 2 pangkat 2 itu artinya 1 pangkat 2 per, jadi pembilang pangkatkan 2, penyebut juga pangkatkan 2. 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas soal yang ada di latihan 16 ya. Seperti biasa tidak semua soal dibahas ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di situ yang A deh ibu kerjakan, 6 per 5 pangkat 3 ya. Berarti ini artinya 6 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 kali ya. Jadi 6 kali 6 kan 36. 36 kali 6
berapa? 216 ya, per 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, jadi 125. Nah sekarang coba kita kerjakan yang pecahan negatif, yang C, min 1/3 pangkat 4. Nah ini pembilangnya itu kalau bilangan pecahan negatif itu kan sebenarnya negatifnya itu bisa jadi milik pembilangnya atau milik penyebutnya, sama aja ya. Nah ini kan bilangan negatif nih, masih ingat ya di pemangkatan di pertemuan sebelumnya, pemangkatan itu kalau pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Berarti ini hasilnya positif nih, berarti cukup 1 pangkat, sama aja 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1 ya, per 3 pangkat 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi hasilnya 1 per 81. Oke, kita lanjut latihan 16 nomor 3. Nah ini bilangan desimal ya, bilangan desimal dipangkatkan. Coba kita kerjakan yang A, 2,3 pangkat 2. Nah 2,3 itu kan kalau dijadikan pecahan biasa itu kan 23 per 10 ya, dipangkatkan 2 karena ada 1 angka di belakang koma. Nah berarti ini artinya 23 pangkat 2 ya, per 10 pangkat 2. Nah 23 kali 23 berapa tuh? 529 ya, per 10 kuadrat, 10 kali 10 100. Nah kalau kita kembalikan lagi ke bilangan desimal, 529 per 100 itu jawabannya 5,29 ya ini. Baik, selanjutnya masih di latihan 16. Kita lanjut ke nomor 5. Tentukan nilai A dan B pada soal-soal berikut. Ya, coba kita kerjakan yang A ya. A per B pangkat 3 sama dengan 27 per 64 ya. Nah berarti A per B pangkat 3, nah 27 itu berapa? Kan kalau kita tadi nyari pangkat itu kan kalau A per B pangkat 3 artinya A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah berarti kita cari 27 itu berapa pangkat 3 sih? Nah 27 itu kan 3 pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3. Berarti kita bisa tuliskan A per B pangkat 3 itu sama dengan ya 3 per 4 pangkat 3. Berarti A per B sama dengan 3 per 4. Jadi A nya 3, B nya 4. Paham ya? Baik, kita lanjut latihan 16 ya. Nomor 5, masih nomor 5, Ibu ambil soal yang 5D. Ini bilangan pecahannya pecahan negatif. Min A per B pangkat 3 sama dengan min 343 per 27. Nah ini bilangan negatif pangkatnya ganjil, makanya hasilnya negatif. Nah kita cari min A per B pangkat 3 sama dengan ini min berapa nih? 343 itu berapa pangkat 3 sih? Ya 7 pangkat 3 ya. Nah 27 itu berapa pangkat 3 ya? Ya 3 pangkat 3. Nah berarti bisa kita tuliskan min A per B pangkat 3 itu sama dengan min 7 per 3 pangkat 3 ya. Jadi karena yang dicarinya adalah nilai A dan B ya, berarti di sini kan min A per B sama dengan
min 7/3. Berarti A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut latihan 16 nomor 6 ya. Nah, kalau tadi kan yang dicari adalah pembilang dan penyebutnya ya. Pembilang dan penyebutnya yang akan dipangkatkan. Nah, kalau ini cari pangkatnya berapa. Nah, coba kita kerjakan yang A deh. Yang nomor 6 ya, tentukan nilai N pada soal-soal berikut. Min 3/4 pangkat N sama dengan min 27/64. Nah, kalau lihat dari sini, ini bilangan negatif, terus hasilnya bilangan negatif dipangkatkan, terus hasilnya negatif, berarti N ini ganjil ya. Nah, 3 itu dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 27 ya, atau kita buat kayak gini nih, min 3/4 pangkat N sama dengan min 27 itu adalah 3 pangkat 3/64 itu 4 pangkat 3. Jadi kalau misalkan mau dituliskan lagi, min 3/4 pangkat N itu sama dengan min 3/4 pangkat 3. Nah, ini udah sama nih, bilangan yang dipangkatkannya sudah sama-sama min 3/4. Ya sudah, berarti nilai N-nya ya sama dengan 3 sesuai pangkat di sini. Sesuai pangkat min 3/4 pangkat 3. Ya. Paham? Ya, semoga kalian paham ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda Soleh Solehah kelas 7 yang telah menyimak video ini pecahan part 4 dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan dan pembahasan dari latihan soal yang ada di video ini kalian paham. Apabila kurang paham, kalian bisa tanyakan ke ibu atau bisa tanyakan ke teman kalian ya yang sudah paham. Baik, ibu akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.